Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Lestin dari kelas BKPI 4C. Video ini saya akan untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang statistik inferensial. Pembahasan yang saya akan bahas, yang pertama pengertian statistik inferensial, yang kedua hipotesis penelitian, yang ketiga kriteria penelitian, dan yang keempat pengujian hipotesis penelitian. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian statistik inferensial. Statistik inferensial yaitu merupakan teknik yang digunakan untuk mengambil kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri-ciri dari suatu populasi. Statistik inferensial juga bisa diartikan sebagai statistik penarikan. Kesimpulan, statistik inferensial ini mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memberikan analisis yang lebih mendalam. Yang kedua, bisa digunakan untuk kesimpulan pada tingkat populasi. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani hupo yang artinya sementara dan tesis artinya dugaan. Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena belum terbuka kebenarannya, jadi harus dibuktikan terlebih dahulu kebenaran dengan data yang dikumpulkan. Melalui penelitian hipotesis, penelitian ini mempunyai jenis-jenis hipotesis. Hipotesis yang pertama, hipotesis nol atau H0, yaitu menerangkan tidak ada hubungannya atau pengaruh antara variabel dengan variabel lain. Contoh, tidak ada pengaruh layanan bimbingan klasikal terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 di SMA Negeri 1 Pangkal Pinang. Yang kedua, hipotesis alternatif, yaitu menunjukkan adanya hubungan antara variabel dengan variabel lainnya. Contoh, terdapat pengaruh layanan bimbingan klasikal terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 di SMA 1 Pangkal Pinang. Hipotesis ini juga memiliki macam-macam. Yang pertama, hipotesis deskriptif, yaitu peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel yang lain dan mencari hubungan yang variabel itu dengan variabel lain. Yang kedua, hipotesis deskriptif hanya memberi gambaran tentang sampel penelitian. Contoh, mahasiswa yang aktif berorganisasi memiliki IPK yang tinggi. Yang kedua, hipotesis komparatif, yaitu pernyataan yang menunjukkan dugaan nilai dalam satu variabel. Artinya, variabelnya sama, hanya saja populasi sampel atau keadaan yang berbeda. Yang ketiga, hipotesis asosiatif diartikan sebagai jawaban sementara atas hubungan antara dua variabel atau lebih. Contoh, ada hubungan antara status perkawinan dan tingkat kepercayaan diri seseorang. Selanjutnya, kriteria pengujian. Kriteria pengujian adalah hubungan pembuatan keputusan dalam menerima dan menolak hipotesis nol dengan cara memperbandingkan nilai A atau nilai kritis.
dengan nilai uji statistiknya. Sesuai dengan bentuk pengujiannya, yang dimaksud dengan bentuk pengujian adalah arah pengujian yang pertama, penerimaan H0 nilai terjadi jika nilai uji statistiknya lebih kecil atau lebih besar daripada nilai positif atau negatif dari A tabel. 2. Pendekatan H0 terjadi jika nilai uji statistiknya lebih besar atau lebih kecil daripada nilai positif atau negatif dari A tabel. Pengujian hipotesis penelitian. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur pengujian yang didasarkan pada data sampel dan teori probabilitas untuk menentukan apakah suatu hipotesis merupakan pernyataan yang masuk akal atau tidak. Adapun jenis pengujian hipotesis penelitian, yang pertama, uji parametrik dilakukan apabila distribusi data atau parameter populasi tersebar secara tidak normal. Kedua, uji non-parametrik dilakukan tanpa dipengaruhi oleh sebaran distribusi data apakah normal atau tidak. Pada umumnya, uji ini dilakukan pada data jenis nominal atau ordinal. Langkah-langkah pengujian hipotesis antara lain: yang pertama, merumuskan hipotesis yang akan diuji, yang hipotesis H0 dan hipotesis alternatif. Kedua, pilih tingkat signifikasi A. Tingkat signifikasi yaitu probabilitas menolak hipotesis 0 bila mana hipotesis tersebut adalah benar. Yang ketiga, memilih statistik uji, yaitu nilai yang dihitung menggunakan data sampel untuk menentukan apakah menolak hipotesis 0 atau tidak. Jenis statistik uji yaitu uji Z, uji T, uji F, uji kuadrat X kuadrat, dan uji R. Yang keempat, rumuskan pengambilan keputusan, yaitu pernyataan mengenai kondisi di mana hipotesis 0 ditolak dan kondisi di mana hipotesis 0 diterima sesuai dengan nilai kritis. Yang kelima, membuat kesimpulan. Itu saja yang bisa saya bahas. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.